Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Anabila, NIM 1901214, offering C9, dari jurusan S1 Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep dasar humas, yang mana materi ini merupakan salah satu pokok bahasan materi yang ada dalam mata kuliah manajemen hubungan masyarakat. Makin majunya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan, menjadikan kerjasama sekolah dengan masyarakat merupakan sebuah kebutuhan yang sangat vital. Kerjasama tersebut dimaksudkan demi kelancaran pendidikan yang ada di sekolah. Sekolah merupakan salah satu bagian dari sebuah masyarakat. Jadi, pengaturan sekolah harus dilihat dalam hubungannya dengan komponen penyelenggara pendidikan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan seluruh program yang ada di masyarakat. Jadi, kerjasama atau hubungan ini biasa dikenal dengan nama humas atau hubungan masyarakat. Selanjutnya, pokok bahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu terdapat 5 hal. Yang pertama, pengertian humas. Yang kedua, tujuan humas. Yang ketiga, prinsip humas. Dan yang keempat, peran humas. Serta yang kelima yaitu pentingnya humas bagi lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu pengertian humas. Humas diartikan sebagai suatu seni menjalin komunikasi antara sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dengan masyarakat atau publik yang mana untuk membangun sebuah citra yang positif. Humas juga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas komunikasi untuk membangun saling pengertian antara organisasi dengan publik internal atau publik eksternal. Jadi, menurut saya, humas itu sendiri yaitu suatu proses komunikasi antara sekolah dan juga masyarakat, yang mana bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan atau membangun kemajuan untuk sekolah itu sendiri. Selanjutnya, yaitu tujuan humas. Yang pertama yaitu meningkatnya kesadaran akan kemampuan masyarakat dalam pentingnya peran serta atau keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, menumbuh kembangkan citra sekolah yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat, sehingga dapat menghasilkan kesetiaan masyarakat terhadap program yang ditawarkan oleh sekolah. Kemudian, yang ketiga, menciptakan, membina, dan memelihara sikap yang menyenangkan bagi sekolah di satu pihak dan dengan masyarakat di lain pihak melalui komunikasi yang harmonis dan timbal balik di antara keduanya. Kemudian yang terakhir yaitu tersalurnya aspirasi dan prakarsa masyarakat dan orang tua dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan, sehingga tercipta keselarasan antara program sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, prinsip humas. Prinsip kali ini terdapat 7 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip objektif. Prinsip ini mengandung makna bahwa penyajian informasi dalam kerangka pelaksanaan hubungan masyarakat hendaknya disampaikan secara apa adanya, tanpa rekayasa. Di samping itu, informasi yang disajikan harus dapat membangun kemauan dan merangsang untuk berpikir bagi si penerima informasi itu sendiri. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu demokratis. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap anggota masyarakat atau orang tua siswa berhak memberikan masukan dalam rapat-rapat pengembangan sekolah. Secara berkala, masyarakat atau orang tua siswa diundang untuk membahas rencana pengembangan sekolah. Kemudian, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Prinsip yang ketiga yaitu luas atau fleksibel. Prinsip ini mengandung makna bahwa sekolah memiliki program-program yang dapat
beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekitar dan juga sewaktu-waktu mampu menerima perubahan yang terjadi sehingga tidak terkesan kaku. Kemudian, prinsip yang keempat yaitu transparansi. Prinsip ini mengandung makna bahwa sekolah sebagai penyelenggara pendidikan harus terbuka kepada para stakeholder yang terdiri dari siswa, orang tua, dan juga masyarakat. Yang mana dengan pengelolaan sekolah yang transparan akan membangun kepercayaan masyarakat, sehingga secara langsung akan meningkatkan peran serta atau keterlibatan masyarakat. Lembaga pendidikan atau sekolah dapat memberi kesempatan kepada masyarakat dan juga orang tua untuk memperoleh informasi tentang keuangan ataupun proses pembelajaran serta program-program pengembangan yang dilakukan oleh sekolah secara utuh. Kemudian, prinsip yang kelima yaitu kemanfaatan. Prinsip ini mengandung makna bahwa program-program kegiatan sekolah yang ditawarkan kepada orang tua siswa hendaknya memiliki manfaat, bukan hanya sekedar propaganda untuk menarik minat masyarakat dalam membantu sekolah. Kemudian, prinsip yang keenam yaitu kemitraan. Prinsip ini mengandung makna bahwa adanya hubungan timbal balik antara sekolah dengan orang tua, siswa, alumni, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, dunia industri, serta instansi lain yang sangat peduli terhadap pendidikan. Kemudian, prinsip yang terakhir yaitu kejujuran. Prinsip ini mengandung makna bahwa informasi yang diberikan oleh sekolah kepada masyarakat seharusnya bersifat apa adanya dan tidak mengandung unsur kebohongan yang dibungkus dalam sebuah wujud bentuk promosi atau sebuah propaganda. Prinsip-prinsip tersebut yang sudah saya jelaskan perlu dilaksanakan dengan baik karena pada dasarnya masyarakat akan mau untuk membantu sekolah kalau sekolah mampu mewujudkan atau menerapkan eksistensinya dalam kehidupan di masyarakat sehingga partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemajuan dan keberhasilan sekolah. Selanjutnya yaitu mengenai peran humas. Yang pertama yaitu sebagai pusat penyebaran informasi atau eksistensi kegiatan. Yang kedua sebagai sarana menjalin komunikasi dengan masyarakat. Yang ketiga menciptakan pemahaman antar lembaga pendidikan dengan publik atau masyarakat. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu untuk membangun opini publik yang positif kepada sekolah. Selanjutnya yaitu alasan pentingnya humas bagi lembaga pendidikan. Terdapat beberapa alasan, yaitu alasan yang pertama, dinamika lembaga pendidikan yang semakin besar dan berkembang. Kemudian yang kedua yaitu persaingan antar lembaga pendidikan yang semakin ketat. Kemudian yang ketiga adanya tuntutan, keinginan, serta harapan masyarakat terhadap pelayanan informasi yang semakin tinggi. Kemudian yang keempat yaitu masyarakat semakin kritis. Alasan selanjutnya yaitu yang kelima, perkembangan teknologi informasi yang semakin meluas dan semakin luar biasa. Kemudian yang keenam, besarnya pengaruh opini masyarakat, citra, serta sikap terhadap keadaan suatu lembaga pendidikan. Kemudian yang ketujuh, media massa berpengaruh terhadap suatu lembaga pendidikan. Kemudian, alasan yang terakhir yaitu suatu lembaga pendidikan tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dan citra publik terkait pada perkembangan lembaga pendidikan. Baik, demikian sedikit materi mengenai konsep dasar humas yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan atau keilmuan bagi Anda semua yang membutuhkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.